Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita ketemu pada pertemuan keempat ya. Untuk membahas bab 3, mungkin kalian sudah punya materinya kan, sudah di-download bukunya, bisa sekalian dibuka, disimak kalau sudah ada yang di-print, menyimak penjelasan dari saya sambil melihat buku bacaannya, jadi bisa lebih memahami. Oke, untuk bab yang ketiga ini kita belajar tentang stoikiometri. Nah, mungkin bahasanya agak asing buat kalian, ya buat saya juga ya, stoikiometri apa itu. Nah, nanti di bab 3 ini we'll talking about ya, yang kita pelajari di sini nanti kita membahas tentang yang pertama konsep mol, kemudian menentukan rumus suatu senyawa, menghitung jumlah reaktan suatu produk, dan konsentrasi larutan. Ini masih yang namanya kimia, berarti berhubungan dengan namanya senyawa, ya produk senyawa, larutan, seperti yang kita jelaskan di depan ada unsur senyawa ya, larutan, seperti itu. Nah, tapi ini membahas lebih ke isinya, seperti itu. Oke. Salah satu aspek penting dari reaksi kimia adalah hubungan kuantitatif. Kuantitatif di sini berarti apa? Kuantitas, jumlah banyak ya, antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik sebagai pereaksi maupun sebagai hasil reaksi. Jadi pereaksinya itu juga dihitung jumlahnya berapa, dan hasil reaksinya juga dihitung besarnya berapa dari reaksi kimia itu. Nah, salah satu atau bidang yang mempelajari tentang kuantitatif atau banyaknya jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia itu dinamakan dengan stoikiometri ya, baik jadi reaksi maupun jadi hasil reaksinya, seperti itu. Kata stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoichion ya, yang artinya unsur, dan metron yang berarti mengukur, berarti mengukur unsur yang ada dalam reaksi kimia itu berapa, seperti itu. Seorang ahli kimia Prancis yang bernama Jeremias Benjamin Richer pada tahun 1762 sampai 1807, beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan prinsip-prinsip dasar stoikiometri. Menurut beliau, stoikiometri adalah ilmu tentang pengukuran perbandingan kuantitatif atau pengukuran perbandingan antar unsur kimia yang satu dengan yang lain. Mengapa harus mempelajari stoikiometri? Nah, karena di dalam stoikiometri kita bisa mempelajari ilmu kimia ya secara lengkap, karena kita tidak bisa dipisahkan dari melakukan percobaan di laboratorium. Tapi untuk kita sendiri tidak mungkin melakukan percobaan ya, karena kita tidak ada yang namanya lab kimianya. Jadi masih dalam virtual, kalian bisa mencoba mungkin di web banyak ya virtual lab untuk kimia ya, bisa dicari. Ada kalanya di lab harus mereaksikan sejumlah gram ZA untuk menghasilkan sejumlah gram ZB. Kalian mungkin di SMA sudah pernah ya di lab kimia. Seperti dulu itu kalau kita mau masuk ke lab kan pakai jas kimia ya. Ya, itu kita pakai bawa gelas beker, bawa tabung Erlenmeyer itu ya, apa itu namanya. Nah, itu kita mereaksikan zat-zat di situ, ini bereaksi dengan ini, wah menghasilkan ini, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang sering muncul di sini adalah jumlah gram ZA, berapa gram ZB yang akan dihasilkan.
Maka dari itu perlu dihitung dengan ilmu yang bernama stoikiometri. Untuk konsep mol sendiri, nah di sini di dalam satu unsur itu mengandung yang namanya mol ya. Nah, seperti logika kita seperti ini. Saat membeli apel atau daging, kita selalu mengatakan pada penjual, berapa kilo yang ingin kita beli. Demikian pula kalau mau beli minyak, berapa liter. Kalau tanya jarak, berapa kilo, berapa meter. Nah, di dalam kimia juga ada yang namanya satuan. Ya, banyaknya materi kimia atau jumlah zat itu dinyatakan dengan satuan mol. Seperti itu. Nah, di sini mol itu adalah pengertiannya sendiri itu jumlah suatu zat yang mengandung sejumlah bagian sebagaimana jumlah atom yang terdapat pada 12 gram atom karbon 12. Nah, 1 molnya itu mengandung bagian tertentu dan memiliki massa yang tertentu pula. Seperti yang terlihat dalam gambar, di situ yang A ya, bahwa buahnya berbeda. Jumlahnya sama, tapi ternyata lebih berat buah yang berwarna merah seperti itu. Nah, terus yang B juga sama. Ternyata beda jenisnya, beda unsurnya dengan massa yang berbeda pun meskipun kelihatan lebih sedikit, oh ternyata dia malah lebih berat. Nah, jadi kita nggak tahu mana yang ini mengandung apa, ini mengandung apa. Jadi harus di dalam kimia juga dinyatakan dalam mol itu. Berat 1 mol atom, satu unsur itu tidak sama dengan berat 1 mol atom unsur yang lain. Jadi di sini dari gambar ini menyatakan bahwa satu jenis unsur yang satu itu berbeda-beda dalam beratnya dan jumlah atomnya seperti itu. Nah, di dalam mol itu kita mengenal dengan tetapan Avogadro. Diingat-ingat ya, tetapan Avogadro. Ini dinyatakan bahwa 1 mol adalah jumlah zat yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat 12 gram karbon dengan nomor massa 12. Jadi karbon itu nomor massanya 12. 1 molnya itu terkandung dalam 12 gram karbon. Nah, jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon itu jumlah atomnya ya, itu 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C12. Dan tetapan ini 6,02 itu kali 10 pangkat 23 disebut dengan tetapan Avogadro. Diingat-ingat. Tetapan Avogadro dilambangkan dengan L dengan satuan partikel per mol. Lambang L menyatakan huruf pertama dari Locksmith, yaitu seorang ilmuwan Austria yang pada tahun 1865 dapat menentukan besarnya tetapan Avogadro dengan tepat, sehingga bisa dinyatakan bahwa 1 mol emas itu sama dengan bilangan Avogadro-nya atom emas. 1 mol air sama dengan bilangan Avogadro-nya atom air. 1 mol gula itu sama dengan bilangan Avogadro-nya molekul gula. Itu yang menemukan Locksmith. Dia sehingga lambangnya tetapan Avogadro adalah L. Sehingga di sini dinyatakan bahwa 1 mol ZX itu sama dengan L bilangan Avogadro dari buah partikel ZX tersebut. Nah, hubungan mol dengan jumlah partikel. Di sini tadi kan sudah diketahui bahwa 1 mol ZX itu sama dengan 1 buah partikel ZX, kan gitu. Nah, kalau 2 mol ya kelipatannya ya 2 kali L. 5 mol berarti 5 kali L. N mol berarti N kali L, sehingga dituliskan jumlah partikel atau jumlah atom pada Z itu adalah N dikalikan L. Bilangan Avogadro-nya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol ya. Ada contoh soal. Berapa mol atom timbal dan oksigen yang dibutuhkan untuk membuat 5 mol timbal dioksida? Jadi yang ditanyakan per
unsurnya, Pb-nya berapa, O-nya berapa, seperti itu. PbO2. Nah, di sini kan kita tahu bahwa 1 mol timbal dioksida itu kan tersusun dari 1 mol timbal Pb, ya kan 1. Dan O2 berarti 2 mol atom oksigen atau 1 mol molekul oksigen O2, itu enggak apa-apa. Nah, sehingga terdapat, kita hitung atom timbalnya berapa, 1 kali 5 mol, berarti timbalnya ada 5 mol. Oksigennya berapa, berarti 2 kali 5 mol, ada 10 mol atau 5 mol molekul oksigen. Tapi kalau ditanya atom, jadi ya atomnya, atom timbal ada 5 mol, atom oksigen ada 10 mol, gitu ya. Ini yang ditanya cuma molnya saja, mol atom. Contoh soal lagi, berapa jumlah atom besi ArFe? Ini untuk Ar, nomor atom relatif itu bisa kalian lihat di tabel periodik ya, unsur. Tabel periodik unsur kalian bisa download sendiri di web banyak ya, nanti dilihat untuk Fe berapa ya, Ar-nya nanti di situ ada nomor atomnya. Itu 56 gram per mol. Dalam besi seberat 0,001 gram. Ini kan soal ya, contoh soal. Untuk menghitung jumlah mol menggunakan tetapan Avogadro. Dicari dari jumlah molnya. Nah, di sini dijawab massa atom satu unsur itu dinyatakan dalam AMU, atomic mass unit. Sehingga jumlah mol besi itu dari gramnya ya, dari 0,001 gram dibagi 56 gram per mol, sehingga nanti satuannya jadi mol, karena kan gram dibagi gram dia hilang ya, per mol-molnya jadi naik. Nah, ini dibagi ini hasilnya ada 0,0001786 mol. Dari sini yang ditanyakan jumlah atom besinya. Jumlah atom besinya berapa? Jumlah atom kan tadi jumlah partikel ya. Jadi 0,0001786 mol dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 ke 23, hasilnya adalah 1,07 kali 10 ke 19 partikel atau atom. Ya, karena ini satuannya partikel per mol, mol sama mol dihilangkan. Jadi di sini satuannya partikel atau atom ya, jumlah atomnya. Oke. Sekarang ke massa mol, massa molar. Telah diketahui bahwa 1 mol adalah jumlah zat yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram karbon dengan nomor massa 12 tadi ya. Atau atom dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya tadi. Sehingga terlihat bahwa massa 1 mol adalah 12 gram. Jadi karena pengertian 1 mol itu di dalam 12 gram, otomatis 1 molnya tuh ada masanya berapa? 12 gram. Seperti itulah massa 1 mol ini disebut dengan massa molar. Massa molar sama dengan massa molekul relatif Mr, bisa juga massa atom relatif Ar. Mr itu untuk molekul ya, seperti H2O. Jadi molekul ya. Kalau atom berarti ya satu atom, C, O, tadi Fe, H, dan seterusnya. Dan satuannya adalah gram massa di sini. Oke, contoh. Di sini ada atom atau molekul ya, H2O berarti molekul ya. Jumlah molnya 1, berarti berapa Mr-nya? Mr-nya diketahui 18, berarti berapa massanya? Berarti 18 kali 1. N, jumlah molnya 1, Ar-nya 13, dia kan unsur, berarti 13 massanya. CuNH 22 atau urea, ini molekul juga, Mr-nya 60, berarti massanya 60. Fe2SO3 3, jumlah Mr-nya karena molekul 300, maka
masanya juga 300. Nah, massa dan jumlah mol atom atau molekul di sini hubungannya adalah dituliskan gram sama dengan mol kali mr atau AR. Jadi kalau 1 ya 1, kalau jumlah molnya 5 Bu, pasti tinggal dikalikan 5 seperti itu. Gitu ya. Nah, contoh soal berapa mol besi seberat 20 gram jika diketahui AR-nya adalah 56 gram per mol. Ditanyakan berapa molnya. Tadi berarti massa dibagi AR kan? Besi tersusun atau atom besi, maka jumlah mol besi adalah tadi berarti gramnya 20 gram dibagi 56 gram per mol, maka hasilnya adalah mol besinya 0,357 mol, seperti itu. Oke, lagi berapa gram propana C3H8 dalam 0,21 mol? Nah, ini 0,21 mol ya, kalau tadi kan contohnya 1 mol 1 mol. Nah, diketahui AR-nya C12 dan H-nya 1. Diingat-ingat itu ada C3H8 ya. Harus dihitung dulu. MR propana itu berarti berapa? AR-nya C kan 12 dikalikan dengan ini. Nah, di sini dia 3, berarti 3 kali 12 ditambah H-nya AR-nya 1 dikalikan 8. Dikalikan dulu baru ditambah ya. 36 ditambah 8. Oh iya, ini salah. 36 tambah 8. Ya kan 12 kali 3, 36. Betul ya, 36 tambah 8, 44. Ini 33. Salah perhitungan ya di sini. Kalian bisa cek lagi ya untuk perhitungannya. Ini saya lihat salah untuk menghitungnya. Oke, 44 ya. 36 tambah 8, 44 gram per mol satuannya, mr-nya ya. Sehingga gram propana berapa? Masanya tadi kan mol kali mr kan gitu ya. 0,21 mol dikalikan 44. Nah, hasilnya sebentar saya cek di kalkulator. Ya, ini udah ada kalkulatornya saintifik. Kita hitung dulu ya. Kita kasih kurung 3 kali 12. Kita kasih kurung tutup ditambah 8 kali 1 biar lebih jelas. Oke. Hasilnya adalah 44 ya, berarti ini salah. Sehingga gram propana dikalikan 0,21. Hasilnya adalah 9,24. Oh, di sini ternyata betul. 9,24, yang di sini bukan 33, tapi berapa? 44. Nah, ini berarti 44 ya. Ya, kalau begini kita bisa cek bersama-sama. Oke. Udah betul. Oke. Lanjut. Ya, sekarang ke volume. Tadi tentang mol, massa mol, sekarang ke volume mol. Nah, volume di sini kita masih menggunakan gram tadi ya, mol, gram. Seperti itu yang masih dipakai. Avogadro mendapatkan hasil dari percobaannya bahwa pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 derajat Kelvin dan pada tekanan 1 atmosfer atau 76 cm Hg didapatkan tepat 1 liter oksigen itu masanya adalah 1,4286 gram. Maka bisa dituliskan bahwa mol gas oksigen sama dengan 1,4286 gram dibagi 32. 32 dari mana, Bu? Nah, lihat massa atom dari oksigen di SPU. Nah, kita cek aja, kita lihat SPU ya. Oke, di sini ada tabel SPU untuk oksigen, di sini untuk nomor massanya O. Kan ini 15,9 ya, berarti 16. Dia O2, maka 16 kali 2 hasilnya adalah 32. Untuk Fe
tadi kita cari Fe. Fe untuk nomor nomor atomnya ya. Nah, kalian tuh kalau dulu kan disuruh menghafalkan ya berapa urut-urutannya seperti itu. Ini Fe 55,8450 sehingga dibulatkan jadi 56 karena dia satu atom. Kalau O nya kan O2 jadi 16 kali 2 32 gitu ya. Oke, lanjut ke sini. Dibagi 32 itu nanti hasilnya adalah mol dari gas oksigen. Nah, O2. Karena volume gas oksigen O2 itu sama dengan 1 liter ya, 1 liter oksigen ya. Maka 1 mol gas oksigen sama dengan 32. Jadi ini dibalik ya, 32 gram per mol dibagi dengan 1,4286 gram kali 1 liter. Jadi 1 mol gas oksigen itu sama dengan 22,4 liter. Pengukuran dengan kondisi 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ini disebut dengan keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure. Ya. Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Apabila jumlah molekul sama, maka jumlah molnya juga akan sama. Nah, jadi gini, pada suhu dan tekanan yang sama ya, suhu dan tekanan yang sama, maka volumenya akan sama. Nah, volume yang sama itu mengandung jumlah molekul sama. Molekul sama, maka jumlah molnya juga sama. Urutannya seperti itu. Oke. Keadaan standar atau STP, tadi ya, Standard Temperature and Pressure, maka volume 1 mol gas pada pada gas ya, apa saja, nggak cuma oksigen. Kalau tadi kan contohnya oksigen, itu sama dengan 22,4 ya. Di sini tulis 22,3. 22,4 liter. Jadi volume 1 mol gas itu sama dengan 22,3 atau 4 liter per mol. Oke. MR dan AR. Setelah ditemukan peralatan yang sangat di awal abad 20, para ahli kimia melakukan percobaan. Nah, contoh percobaan untuk mengukur massa atom dan massa molekul. Di sini untuk massa satu atom H itu didapatkan ternyata 10-24 gram. O itu 10-23 gram. C-nya 10-23 gram. Nah, dari data itu dapat dilihat bahwa massa satu atom itu sangat kecil. Para ahli sepakat menggunakan besaran satuan atau atomic massa unit atau biasa disebut juga dengan satuan Dalton. Merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Unsur-unsur yang sama bergabung membentuk molekul unsur, sedangkan unsur-unsur yang berbeda membentuk molekul senyawa. Massa molekul unsur atau senyawa itu dinyatakan dengan MR, tadi ya, massa molekul relatif. Dan ini merupakan perbandingan massa molekul unsur senyawa terhadap 1/12 kali massa atom C12. Ya, bersama dengan tadi. Kalau AR berarti massa atom relatif juga 1/12 massa atom C12. Ya, contoh. Massa atom rata-rata oksigen yang 1,33 kali lebih besar daripada massa atom karbon 12. Berapa ARO-nya? RO-nya kan 1,33, ARC-nya 12. ARC 12 di sini berarti berapa untuk AR-nya? 1,33 kali 12 berarti 15,96. Ini massa atom relatif. Ya, jika diketahui di sini ya. Atau jadi untuk oksigen massa atom relatifnya adalah tadi yang kita sudah tahu di SPU adalah besarnya berapa? 16 gitu ya. Kalau kita ini bulatkan berarti 16.
Contoh soal, jika diketahui massa satu atom oksigen 2,70 kali 10 pangkat min 23 gram, berapakah AR atom O jika massa atomnya adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, di sini besarnya harga AR itu ditentukan dengan persentasinya. Ini salah satu contoh, misalkan ya di alam terdapat 35 Cl dan 37 Cl dengan perbandingan 75% dan 25%. Maka RCl itu begini, itu 70% kali 35 ditambah 20% kali 37, hasilnya 35,5. Nah, AR atau massa atom relatif itu merupakan perbandingan sehingga tidak mempunyai satuan. AR dapat dilihat pada tabel periodik unsur seperti yang dinyatakan tadi ya, yang sudah ditampilkan. Nah, jika diketahui massa satu atom oksigen, berapa AR atom O? Tadi hasilnya tetap sama. Berapa? 16, seperti itu. Molaritas. Larutan merupakan campuran antara pelarut dan zat terlarut. Ya, seperti air sama garam. Berarti yang pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah garam. Jumlah zat terlarut dalam larutan dinyatakan dengan konsentrasi. Jadi berapa konsentrasi garam, berapa banyak garam yang masuk, itu dinyatakan dengan yang namanya konsentrasi, bukan konsentrasi belajar ya. Di sini juga menggunakan yang namanya konsentrasi. Salah satu cara untuk menyatakan konsentrasi ini dinyatakan dengan yang namanya molaritas. Ya, molaritas. Jadi banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter. Konsentrasinya berapa? Garam yang terlarut itu, misalkan gitu. Ya, dirumuskan dengan M, molaritas sama dengan N per V atau mol dibagi dengan volumenya liter. Atau sama dengan mol kali 1000 per V mililiter ya satuannya, atau sama dengan G per mR gram massa dibagi mR dikalikan 1000 dibagi dengan volume larutan dalam satuan mililiter. Nah, rumusnya ini bisa pakai ini atau ini. Oke. Ke konsentrasi larutan, tadi konsentrasi berarti banyaknya zat yang terlarut dan zat yang pelarutnya ya di dalam larutan itu. Nah, larutan ini ada beberapa macam yang menyatakan konsentrasinya. Yang pertama adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah seluruh komponen. Jadi 1 banding seluruhnya. Misalkan satu larutan ada 3 mol zat terlarut A dan 7 mol zat terlarut B. Jadi ada 2 zat yang terlarut. Berapa komponennya fraksi molnya? Maka fraksi mol A sama dengan ini. 3 dibagi jumlahnya berapa? 3 tambah 7, 10. 3 bagi 10, 0,3. Berapa fraksi mol B? 7 dibagi 10, 0,7. Dengan catatan bahwa fraksi mol A ditambah dengan fraksi mol B itu sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian persen berat. Persen berat ini pada zat terlarut dalam 100 gram larutan. Misalkan ada gula larut 5% di dalam air, artinya apa? Di dalam 100 gram itu berarti ada 5/100 atau 5% dikalikan dengan 100 gram larutan. Berarti yang terlarut berapa? 5 gram. Nah, airnya berapa? Berarti 100 dikurangi 5. Berarti airnya 95 gram. Gulanya adalah 5 gram. Jadi totalnya adalah 100. Kemudian molalitas atau M kecil. Tadi M besar, sekarang M kecil. Molalitas menyatakan mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Ya, diingat-ingat rumusnya beda, jadi kalian harus paham betul ini ya. Hitunglah molalitas 4 gram NaOH dengan MR40 dalam 500 gram air. Nah, molalitas NaOH
berarti 4 gram dibagi mr 4/40 ya, kemudian dibagi dengan 500 gram air, hasilnya adalah 4/40 adalah 0,1, kemudian dibagi dengan 500 gram air, ini sama dengan 2/1000 ya. Ya, ini seharusnya pakai yang rumus ini boleh, pakai rumus yang ini juga boleh. Jadi langsung ke 500 gram airnya, atau pakai yang ini, rumus molalitasnya 1000 gram. Hasilnya sama nanti 0,2. Jadi 4/40 dibagi 500 berarti 0,1 dibagi 500. Bentar kita cek di kalkulator ya. Berarti 4 dibagi 40, 0,1 ya, kita bagi dengan 500. Nah, hasilnya adalah 0,0002 molal. Nah, M-nya kecil ya. Kalau kita hitung, misalkan nolnya 3 berarti ya. 0,1 kali 2 dibagi 1000. Seharusnya nilainya sama ya. Iya, ini salah lagi di sini ya. 0,002 molal. Terus lagi ke molaritas. Sama 9,8 dibagi 98 kan 0,1. 0,1 dibagi kita pakai kalkulator. 9,8 dibagi dengan 98 berarti 100 ya. 0,1 dibagi 250. Maaf. Itu dalam liter ya. Berarti 0,25 liter. 0,25. Hasilnya 0,4 molar yang besar. Atau kita pakai rumus 0,1 tadi ya, dikalikan 4. 4 dari mana? Ini kan 250 ml dibagi dengan ini kan ada 1 liter. Ini 250 berarti 1000 ml dibagi dengan 250 ml, atau 1 liter dibagi 0,25 kan ada 4 ya, ada 4 jadi dikalikan 4. Gimana Bu tadi? 1 liter kan itu 1 liter, dikalikan 1 dibagi maaf 1 dibagi kita matikan dulu ya Pak. 1 dibagi 0,25. Hasilnya 4. Ini bagi ini 4 dikalikan di sini gitu ya. Oke, lanjut. Ini udah. Sekarang ke normalitas. Normalitas itu menyatakan jumlah mol ekuivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemudian ada ppm, part per million atau bagian per juta. ppm ini diukur sama dengan massa komponen larutan per 1 juta gram larutan. Untuk pelarut air 1 ppm itu setara dengan 1 mg per liter. Oke, ya. Untuk contoh kalian bisa lihat di
buku kalian ya untuk menghitung ini ya, ngediamalitas dan menghitung konsentrasi akhir. Jadi di buku ini lebih lengkap untuk perhitungannya, juga ada banyak juga ya, menghitung jumlah reaktan ya. Besok kita tambah lagi untuk pengetahuan tentang stoikiometri ya, menghitung, pokoknya istilahnya di sini tuh materi kita tentang perhitungan gitu aja, perhitungan unsur atau molekul senyawa seperti itu ya. Nah di sini juga udah ada pertanyaan ya di bab 3 tentang stoikiometri. Nanti ini saya taruh di Sunan, kalian jawab lagi juga seperti yang kemarin ya, dijawab aja langsung di situ, dijawab aja langsung, jadi gak usah upload apa istilahnya, gak usah upload jawaban, jadi langsung diketik di situ. Jadi kalau upload itu saya susahnya tuh harus downloadnya satu-satu, jadi kalau kalian nulis di situ jawabannya, jadi langsung saya tahu kalian jawab seperti ini. Oh gitu. Ini kan cuma apa ya, deskripsi, jadi kan lebih gampang ya untuk menjawabnya seperti itu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ya saya penjelasannya ada yang keliru atau salah, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi serta kerjasamanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.